Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberi penjelasan mengenai analisis proses dan hasil docking metabolisme biomolekul pada Glasin Max. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum metabolisme biomolekul. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo SSI MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab dengan NIM 22110121200009 dari kelompok 6 Praktikum Metabolisme Biomolekul, Program Studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Pertama-tama kita akan memasuki pendahuluan. Docking adalah metode komputasi yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu molekul memiliki aktivitas biologis sebelum diuji di laboratorium. Teknik ini melibatkan simulasi komputer di mana atom dan molekul berinteraksi dalam rentang waktu tertentu melalui pendekatan fisika serta memberikan gambaran mengenai pergerakan dan interaksi partikel. Selanjutnya kita memasuki latar belakang. Kedelai atau Glasin Max merupakan tanaman dari keluarga legum yang berasal dari Manchukuo, Cina, dan kemudian menyebar ke wilayah Korea, Jepang, Indonesia, dan Asia Tenggara. Tanaman ini menjadi sumber utama protein dan minyak nabati, serta kaya akan berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif yang mendukung kesehatan. Glasin Max merupakan sumber nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan, terutama dalam membantu mencegah penyakit kronis. Ekstraknya diketahui memiliki efek melawan obesitas, diabetes, penumpukan lemak di pembuluh darah, dan peradangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses docking enzim substrat dalam siklus Calvin pada tanaman kedelai atau Glasin Max dengan menyoroti interaksi yang berperan dalam proses reduksi. Menggunakan simulasi molekular docking, penelitian ini menilai enzim utama fosforibulokinase guna menentukan afinitas pengikat substrat ribulase 5-fosfat. Manfaat penelitian ini adalah untuk memahami interaksi enzim substrat dalam siklus Calvin pada Glasin Max yang penting untuk fiksasi karbon dan fotosintesis. Hasilnya diharapkan mendukung pengembangan varietas Glasin Max yang lebih produktif dan tahan, serta inovasi di bidang pertanian dan bioteknologi. Langkah kerja yang dilakukan adalah pertama menentukan sequence pada web NCBI, kemudian melakukan pemodelan enzim pada web Swiss model, selanjutnya mendownload substrat pada web PubChem, kemudian preparasi enzim menggunakan aplikasi BioVia. Kemudian yang terakhir adalah melakukan docking antara enzim dan substrat menggunakan aplikasi Pirex. Pada penelitian ini, saya menggunakan enzim fosforibulokinase dan substrat ribulose 5-fosfat. Langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan web NCBI dengan memasukkan enzim serta nama latin dari tanaman kita yaitu Glasin Max pada kolom search. Kemudian kita pilih yang nomor 1, lalu klik pasta. Selanjutnya copy sequence-nya. Langkah selanjutnya adalah menggunakan web Swiss model dengan cara menekan start modeling, lalu mempaste sequence tadi. Setelah itu kita klik build model, lalu tunggu hingga proses pemodelan selesai. Di sini saya mendapatkan 4 model, yang mana di antara 4 model tersebut saya memilih model 2, dikarenakan memiliki nilai Q-min disko global yang lebih tinggi dibandingkan model lainnya, yaitu sebesar 0.81. Nilai Q-min sebesar 0.81 menunjukkan bahwa pemodelan yang didapatkan sangat baik. Nilai Q-min adalah rata-rata kuadrat jarak antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh model. Nilai Q-min yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model dapat memprediksi nilai aktual dengan sangat baik. Didapatkan juga nilai sequence identity-nya sebesar 68.75%. Hal ini berarti sebagian besar komponen dalam urutan tersebut serupa atau identik, sementara beberapa persen sisanya berbeda.
Di sini juga didapat nilai Q-min G-score-nya sebesar min 1,38, yang mana artinya apabila nilainya mendekati 0 berarti menunjukkan kualitas yang baik. Skor Q-min aslinya berada dalam kisaran 0 sampai 1, di mana nilai 1 berarti baik. Gambar posisi model yaitu tanda bintang merah pada sebaran nilai Z, tanda bintang merah masih berada pada daerah G-score kurang dari 1, artinya model masih cukup baik. Selanjutnya klik struktur assessment. Di sini kita dapat melihat plot Ramachandran, yaitu indikator untuk mengetahui kualitas intrinsik dari struktur 3D. Kualitas struktur protein dikatakan baik jika pada daerah outliernya lebih kecil dari 15%, dan semakin kecil akan semakin baik kualitas struktur. Di sini didapat nilai Ramachandran forward-nya sebesar 90,88% dan nilai Ramachandran outliernya sebesar 2,46%, yang menandakan model tersebut sangat baik. Di sini juga dapat dilihat skor mole probability yang didapat sebesar 1,97, artinya model tersebut cukup baik. Skor mole probability adalah kombinasi log weighted dari class score, presentasi Ramachandran yang tidak disukai, dan presentasi rotamer rantai samping yang buruk. Skor ini menunjukkan satu nilai yang diharapkan untuk menggambarkan resolusi kristalografi. Jika struktur model mempunyai skor mole probability lebih rendah dibanding resolusi kristalografi sebenarnya, maka secara kualitas model tersebut dikatakan lebih baik daripada struktur rata-rata pada resolusi itu. Lalu balik ke halaman sebelumnya dan download file dalam bentuk PDB format. Langkah selanjutnya menggunakan web PubChem dengan cara memasukkan nama substrat ke dalam kolom search, kemudian klik yang paling atas, lalu download dalam format SDF pada 3D Conformer. Langkah selanjutnya adalah menggunakan aplikasi Biovia Discovery Studio 2024. Pertama, kita open model struktur. Kemudian kita klik chemistry, lalu klik hidrogen, lalu klik add. Lalu kita save as dalam bentuk format protein data bank file. Langkah terakhir adalah melakukan docking dengan aplikasi Pirex. Pertama, klik kanan pada layar putih, lalu load molekul, lalu masukkan file yang telah dipreparasi dengan aplikasi Biovia tadi. Kemudian kita klik kanan nama file yang ada di layar putih, kemudian klik Autodock, kemudian klik Make Macro Molecule. Kemudian klik Open Bubble, lalu klik Insert New Item, yaitu item substrat kita yang sudah kita download di PubChem tadi. Selanjutnya klik kanan substrat pada bagian bawah formula, lalu klik Minimize All. Didapat nilai energinya sekitar 442. Kemudian klik kanan substrat pada bagian bawah formula tadi, kemudian Convert All to Autodock Ligand. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik Vina Wizard pada bagian bawah, kemudian klik Select Molecule. Setelah kita select molekul, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita scroll ke bawah dan klik Maximize. Seperti ini tampilan setelah di-maximize, kemudian klik Forward. Inilah tampilan akhirnya yang menunjukkan bahwa proses docking telah selesai dan telah didapat nilai binding affinity-nya yaitu sebesar min 5,0. Hasil dan pembahasan. Nilai binding affinity sebesar min 5,0 kilokalori per mol yang menandakan adanya interaksi kuat antara ligan dengan protein. Semakin negatif nilai afinitas ikatan, maka semakin kuat interaksi antara ligan dengan protein. Kesimpulan, analisis proses docking metabolisme biomolekul Giasin Max menunjukkan enzim fosforibulokinase memiliki potensi berikatan dengan substratnya, yaitu ribulose 5-fosfat secara kuat. Dapat diketahui dari banding affinity-nya yang didapat, yaitu min 5,0. Berikut adalah daftar pusaka yang saya ambil.
Sekian video dari saya mengenai analisis proses dogging metabolisme biomolekul pada Glacier-Max menggunakan aplikasi Biovia dan Virex. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.